Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembahasan kali ini, yaitu tentang menyajikan teks diskusi. Kalian pasti sudah sering berdiskusi. Nah, apa sih itu diskusi? Dalam pertemuan kita kali ini, itulah yang akan kita bahas. Kita akan lebih mengenal mengenai teks diskusi, yaitu dari segi pengertian dan pokok pikiran dalam teks diskusi. Kita akan berbicara mengenai pengertian dari teks diskusi, yaitu sebagai berikut. Teks diskusi merupakan suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, baik pro atau yang mendukungnya, dan kontra yang tidak mendukungnya. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan juga harus meyakinkan, yang tentu saja didasari bukti fakta yang mendukung dari argumen yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari sebuah kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama ada 3 jenis. Yang pertama yaitu deduktif, adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah dari umum ke khusus. Kemudian yang kedua yaitu induktif, adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah dari khusus ke umum. Kemudian yang ketiga yaitu campuran, adalah kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah mengetahui letak kalimat utamanya, kemudian bagaimana cara menulis pokok pikiran? Di sini kita akan mempelajari cara menulis pokok pikiran dengan 3 cara. Yang pertama, meringkas kalimat utama namun tidak mengubah makna dari kalimat itu sendiri. Misalnya, rumah itu dimiliki oleh seorang saudagar kaya. Nah, kemudian bisa diringkas menjadi rumah saudagar kaya, karena makna dari kalimat tersebut rumah yang dimiliki oleh seorang saudagar kaya. Kemudian yang kedua yaitu menulis kalimat utama yang tidak bisa diringkas. Jadi seluruh kalimat ditulis karena tidak bisa diringkas. Misalnya, Dino juara kelas. Nah, semua kalimat itu ditulis seutuhnya. Kemudian yang ketiga, menentukan inti paragraf. Nah, cara ini dilakukan dengan cara meringkas semua isi paragraf. Nah, demikianlah materi tentang menyajikan teks diskusi untuk bagian pertama. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.